Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah yu'ali darajatin fil jannah wa yaqulu bi asrarihi ma anwarihi wa ulumihi wa barakatihi في الدين والدنيا والآخرة يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية سلام عليكم ورحمة الله الكتاب. Syekh Ibrahim Al-Laqani Ismail Saibu Syarha Aki Salih bin Umar dalam Hafidh Abdullah bin Masil Atas Sumaila نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والرسالة مسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wasif syahidal harbi bil hayati wa rizqahu min mustahal jannati. Sifatilah masih hidup orang yang mati syahid dalam peperangan. Allah memberinya rezeki dengan kenikmatan surga yang diinginkan. Jadi wajib kita meyakini bahwa orang yang mati syahid di dalam peperangan itu diberikan oleh Allah kehidupan yang sempurna setelah kematian. Artinya jangan menganggap mereka itu mati. Kelihatannya di dunia ya mati, ya dikubur. Tapi jangan sampai kita meyakini mereka itu mati, tapi Allah tetap memberikan mereka hidup yang sempurna dan diberi rezeki dengan sebaik-baiknya kenikmatan surga. Ini yang wajib jadi keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Beda sama keyakinannya orang-orang Wahabi, keyakinan orang-orang Salafi yang mengatakan orang yang sudah mati ya sudah selesai, nggak ada kehidupan lagi, nggak ada kebaikan apa-apa sampai nanti mereka itu dibangkitkan dari kubur baru ada kehidupan lagi. Setelah mati ya selesai.
Ini pemahamannya orang-orang Wahabi demikian. Sehingga mereka nggak ada yang namanya tawassul, tahlilan, kirim doa. Karena mereka tidak ada meyakini tentang adanya kehidupan dan Allah memberikan mereka rezeki yang sempurna di alam barzakh. Bahkan sampai diceritakan dalam kitab-kitab yang gede itu, mereka ya sholat, mereka ya kawin, mereka yang mendapat rezeki yang sempurna yang lainnya. Artinya mendapat kenikmatan melebihi nikmatnya apa yang telah Allah berikan di dalam dunia. Artinya seorang mukmin wajib meyakini bahwa orang yang mati syahid di dalam peperangan itu masih hidup. Mereka tidak mati, Allah memberikan rezeki berupa segala kenikmatan yang ada di surga. Artinya ada buah-buahan dan nikmat-nikmat dari sebaik-baiknya makanan. Kalau mau apa rezekinya? Oh ya Allah mampu ngasih rezeki mereka melebihi apa yang Allah berikan di dunia tanpa usaha, tanpa sebagaimana orang yang ada di dalam kandungan emaknya. Allah kasih rezeki dengan rezeki yang sempurna. Bayi di dalam kandungan itu ada yang pup nggak? Kencing nggak? Kalau kencing repot maknya. Kalau pup, wah apalagi. Tapi Allah kasih rezeki yang sempurna. Ya. Jadi dia aliri dengan rezeki diberikan oleh Allah kenikmatan. Dan begitu pun dengan orang-orang yang mati syahid, harus kita yakini demikian. Maknanya adalah syahid al-harb, arti syahid di dalam peperangan. Di sini adalah syahid dunia dan akhirat. Jadi syahid nanti ada berapa? 3 macam. Ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid dunia, dan ada syahid akhirat. Syahid dunia dan akhirat adalah mereka adalah orang yang mati zahirnya karena berperang melawan orang kafir untuk menegakkan agama. Zaman Nabi itu orang menyebarkan agama Islam sampai peperangan, maka apapun yang terjadi pada mereka ketika mereka mati dalam peperangan itu, maka mereka disebut matinya syahid dunia dan akhirat. Artinya ada yang mengatakan adanya perang itu ya gara-gara adanya Nabi. Kalau ada Nabi nggak ada perang. Emangnya Nabi ngurusin perang doang gitu. Bagian dari sekian banyak peperangannya Nabi, nggak ada satupun peperangan yang dimulai oleh Nabi, nggak ada. Jadi Nabi itu sampai pada peperangan karena adanya perlawanan. Ketika nggak ada perlawanan, maka Nabi akan mendatangi mereka untuk berdialog, berdiskusi. Ketika ada perlawanan, baru ada namanya peperangan. Ketika orang sampai mati dalam peperangan tersebut, menegakkan agama Islam dimanapun mereka berada, maka mereka termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Berbeda dengan yang disebut syahid dunia. Berarti syahid dunia itu hanya kelihatannya mati syahid, tapi di akhirat dia nggak dihitung sebagai orang-orang ahli syahid. Dunianya diberi penghargaan seperti orang mati syahid, seperti orang yang ikut perang mempertahankan negara. Dipuja sebagai pahlawan, dimuliakan.
kuburnya dipisahkan tersendiri, dikhususkan, diberi penghargaan. Mereka dihitung sebagai syahid tapi di dunia. Atau seperti orang yang mati ikut berperang bersama Nabi. Tapi ketika perang, tujuannya pengen dapat rampasan perang. Wah, ini kalau perang lawan Romawi, rampasannya ikut mati, ya namanya syahid dunia. Artinya secara zahir kelihatannya ikut perang sama Nabi, matinya syahid, tapi di akhirat nggak mendapatkan kenikmatan atau keuntungan orang yang mati syahid. Karena tujuan peperangannya bukan menegakkan agama, tapi mau mencari ghanimah, atau tujuan perangnya biar terlihat seperti pahlawan. Saya kalau ikut perang sama Nabi nih, pulang mesti terkenal, dihitung sebagai perwira-perwiranya Nabi, orang yang ikut mempertahankan agama bersama Nabi. Maka orang yang niat tujuannya perangnya demikian, maka dia tidak lagi terhitung sebagai syahid akhirat, tapi terhitung syahid dunia. Jadi syahid dunia juga banyak. Nah, kalau bicara yang ada di Palestina bagaimana? Itu syahidnya dunia akhirat apa syahid dunia? Ya orang kan pada berangkat ke sana, kita perang jihad. Yang namanya jihad itu nggak harus perang ke sana. Ente keluar rumah cari rezeki aja jihad. Ente cari ilmu aja jihad. Ente dari rumah kemari itu juga jihad. Artinya kalau sampai di jalan celaka matinya apa? Syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat, gitu loh. Bukan syahid dunia akhirat. Jadi makanya syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Memang kelihatannya orang yang syahid dunia juga mendapatkan keistimewaan seperti orang yang syahid akhirat. Apa? Jenazahnya nggak dimandikan, nggak disolati lagi, tapi tetap di akhirat mereka tidak mendapatkan keuntungan seperti orang yang mati syahid. Karena kan nggak ada yang tahu bagaimana niatnya mereka dalam peperangan. Secara zahir mereka ya satu pasukan, satu perjalanan, satu tujuan, kelihatan zahirnya demikian. Tapi yang tahu makna batinnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang menghukumi mereka. Tapi manusia menghukumi mereka sebagaimana zahirnya, tetap mereka dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Di akhirat Allah menghukumi mereka tidak mendapatkan keuntungan mati syahid. Adapun orang yang mati syahid yang hitungannya syahid akhirat itu seperti orang yang matinya kena penyakit wabah, kayak taun, wabah kemarin itu corona. Jadi yang orang-orang yang memang kena suatu musibah di suatu kaum, dia sabar menerima apa yang jadi takdirnya Allah. Tapi ketika dia kena wabah, terus dia kok mencaci maki, dia ngedumel, dia sampai mati, ya matinya sangit yang begitu, bukan mati syahid. Apalagi kayak orang-orang yang yang mau mendirikan khilafah. Kemudian mereka menghancurkan tempat-tempatnya orang-orang kafir. Ada orang kafir lagi kumpul dibom, ada perkumpulan orang-orang lagi dibom, gereja dibom, dianya ikut mati. Itu matinya apa? Bukan mati syahid, mati kosong ya begitu. Nah sekarang pikirannya bagaimana kalau orang-orang kafir itu semua yang kafir itu dibom mati semua,
Nah ini mau dakwah sama siapa lagi? Nah habis dong tempat dakwahnya bagaimana ini? Enggak ada tempat untuk dakwah lagi dong. Oh, tapi kan mereka orang kafir harus diperangi. Apa namanya mereka najis, ya, merawut artinya rusak semua udah pokoknya dah. Kalau sudah akidahnya itu melenceng, mesti bangunannya melenceng. Karena yang namanya bangunan itu mengikuti akidah, mengikuti pondasi. Rumah ini dibangun di atas sebuah pondasi, temboknya semuanya akan dibangun di atas sebuah pondasi. Kalau pondasinya kok melenceng, mesti bangunannya akan melenceng itu. Nah, kita dituntun untuk punya pondasi yang benar, akidah yang benar agar bangunan agama kita juga menjadi bangunan agama yang benar. Jangan sampai nanti ada orang membangun akidah sesuai dengan bangunan. Ini repot nih. Temboknya duluan, akidahnya belakangan. Akidah disesuaikan sama temboknya. Ini bagaimana cara bangunnya coba? Artinya ketika dia mendengar cerita-cerita di luar tentang para nabi, yang nabi itu diceritakan bersalah, punya dosa, nabi itu punya penyakit yang cacat, nabi punya aib, kemudian kok dijadikan keyakinan, ini yang bahaya. Nanti kisah-kisah itu kemudian membentuk akidah pada dirinya. Dan kan jalan yang keliru. Mestinya akidah dulu kamu kenali bagaimana sifat para nabi, kamu kenali bagaimana sifat-sifat Allah, baru terbangun sebuah bangunan agama di atas fondasi tersebut. Jangan belum belajar akidah, belum belajar apa-apa, langsung belajarnya tafsir, belajarnya hadis. Ini orang-orang, makanya orang yang ngajinya nahwu, hatam nahwu sampai alfiyah, sampai mungkin ada kitab surga yang bahasa Arab dari surga sekalian, terus kok ngajinya langsung hadis, ngajinya tafsir, alamat jadi wahabi ya, begitu. Alamat jadi salafi, alamat mu'tazilah, alamat qadariyah, alamat syiah, udah mesti rusak udah. Karena dia tidak menggunakan tartibnya, cara belajar yang benar. Makanya kerusakan mereka kan begitu. Artinya ketika mereka sudah belajar nahwu, ngerti bahasa Arab, kemudian pegang Al-Quran, pegang kitab tafsir, pegang kitab hadis, diartikan sendiri, dipahami sendiri, ditafsiri sendiri, apalagi terus ini menurut saya tafsirnya begini. Nah, naudzubillah, ini menurut saya ini maknanya kok menurut saya lah, ente siapa kok menurut saya? Ada orang nafsiri Quran menurut saya. Ini orang-orang yang sangat berbahaya di zaman yang sekarang ini. Makanya jangan sampai kita terjebak ketika kita mondok, ketika kita kursus-kursus sehingga kita bisa bahasa Arab, kemudian hanya berhenti di situ, kemudian langsung megang kitab hadis, kitab Quran, atau ini akan sangat berbahaya. Makanya saya sering ngusulin orang-orang yang sampai mendirikan pondok pesantren, jangan hanya berpedoman pada pelajaran bahasa Arab. Ada lagi yang bahasa Arab, nahwu lengket, poteng, loncat ke fikih. Fikihnya diperdalam, nahwu diperdalam, tapi kitab akidah hanya dibaca sebagai sorogan aja untuk ngelancarin ilmu nahwu. Oh, cara bacanya begini, pakainya kitab akidah. Seakan-akan, oh di pondok saya ngajari akidah, padahal cuma baca kitab akidah. Makanya banyak di pondok-pondok pesantren itu yang guru-guru sepuh-sepuhnya, pendiri pondoknya itu punya anggitan atau punya kajian, dia nulis kitab-kitab kecil, risalah-risalah tentang akidah banyak. Tapi penerusnya nggak memahami apa itu akidah.
Jadi banyak kalau ini kunjungi pondok-pondok besar-besar, akan dikeluarkan tuh, ini dulu pendiri pondok ini bikin kitab ini, kitab ini, kitab ini, yang isinya semua masalah akidah, masalah fondasi agama. Tapi generasi penerusnya nggak lagi bisa, apalagi kok nulis kitab yang begitu, mahamin kitab-kitab mereka aja nggak bisa. Makanya penting orang-orang yang ngaji akidah di zaman akhir ini udah mulai habis. Semalam Kiai segala ketemu sama Ustaz Nuruddin. Malam ketemuan kita di Pisangan, rombongan datang Kiai. Jadi dia habis dari mana namanya, Sunda Kelapa, dijemput ke Pisangan, ketemu sama Kiai. Kata Ustaz Nuruddin apa? Saya selama ini nggak punya komunitas belajar akidah. Selepas saya dari Mesir, saya nggak punya komunitas, saya sendiri kemana dakwah. Mana ada temennya ngajar kitab ini. Lo kalau ngajar kitab yang lain, ya temennya banyak. Kalau ngajar kitab akidah, ya harus solo karir. Nah begitu ketemu kiai, ketemu rombongan, dia masya Allah seneng bener. Saya mau semalam ngaji dari Tangerang ke Sunda Kelapa, saya pikir udah jauh banget. Ini ketemu kiai umurnya 90 tahun dari Tegal ke Jakarta. Setiap malam Sabtu. Itu sudah berpuluh-puluh tahun ngajarnya Umul Barohin, ngajar sekitar pengumuman dia, masya Allah masih ada. Hari semalam bikin komitmen akan terus menggerakkan, akan kumpul terus, akan dikembangkan lagi. Artinya membuka wacana dia bahwa orang yang ngajar ilmu ini enggak lagi, belum habis semuanya, masih ada kelompok-kelompok yang terpencil-pencil, dan Allah tetap Allah siapkan mereka untuk membina umat, untuk mencetak generasi-generasi muda yang militan, masih ada, enggak akan habis, enggak akan. Nah, kita ini beruntung ketika masih diberikan oleh Allah rezeki bisa hadir ke majelis ilmu, khususnya majelis akidah. Ini di zaman akhir ini, ya Allah, luar biasa ini beruntungnya. Banyak orang-orang yang sudah nggak lagi ngelirik masalah ini, udah banyak. Sampai-sampai ketika ini ditampilkan, itu ngaji apa itu? Ngaji apa? Udah banget nggak kenalnya gitu loh maksudnya. Jadi penting kita sampaikan untuk mereka, biar mereka itu nggak sampai tergiring kepada paham-paham di luar ahli sunnah wal jamaah. Artinya walaupun secara taklid mereka sudah ikut kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah, tapi ketika mereka nggak masuk kepada memahami istilah-istilah yang diajarkan oleh para ulama kita, maka mereka nggak akan punya pedoman yang kuat untuk mempertahankan agama di zaman sekarang ini. Artinya zaman ketika sudah banyak paham-paham lain yang berkeliaran, nggak cuman di kelompok daerah, sampai di sekitar rumah kita, kanan kiri kita, sampai di sosial media yang ente buka tiap waktu akan ente jumpai mereka itu. Sehingga kalau di zaman akhir ini ketika ada seorang mu'alaf dia masuk Islam, dia pasti akan kebingungan menemukan mana Islam yang akan saya ikuti, mesti bingung deh. Kenapa? Karena begitu banyaknya muncul orang yang mengatakan kamilah ajarannya yang lurus, ikuti ajaran kami kembali Quran hadis, kami orang yang lurus, kami orang. Akan bingung para mu'alaf ini kalau mereka enggak ketemu secara beruntung dengan orang-orang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, mereka akan terseret. Makanya dilihat dari perkembangannya, artis-artis ini sebenarnya bukan mereka itu maunya jadi wahabi, mau enggak, karena mereka ketemunya ulama-ulama itu gitu loh. Jika mau enggak mau ya mereka ikut ajarannya. Nah ketika mereka ketemu sama guru-guru kita, kemudian diajak pola pikirnya, oh ternyata ini tuh aslinya, oh ternyata terbuka pemikirannya, terbuka hidayahnya, terbuka jalan taufiknya, hingga mereka mau kembali ke ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Maka beruntungnya orang-orang ini ketemu, kita ini punya komunitas, artinya kita masih punya
cara bagaimana menyebarkan atau mengajarkan ajaran ini kepada orang-orang yang sudah disusupi oleh banyaknya paham-paham di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kayak paham ini nih, orang yang mati syahid ya sudah selesai. Apalagi mengatakan seperti Nabi itu ya seperti pengantar surat aja, tukang pos. Pengantar surat, kalau surat sudah diantar selesai, dia pulang sudah selesai, nggak ada manfaatnya apa-apa. Dikatakan tongkat saya ini lebih membawa manfaat daripada jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianggap setelah mati sudah nggak ada untungnya apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai kita punya paham-paham yang keluar dari pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di antara yang harus kita yakini, orang yang matinya syahid dalam peperangan membela agama dengan niat yang benar, maka matinya adalah syahid dunia akhirat. Adapun syahid dunia doang, ketika niatnya membela agama itu niat hanya untuk cari dunia, maka dia hanya mendapatkan syahid dunia. Ya, bela negara, bela ulusnya, bela kerjaannya, bela semuanya syahid dunia. Adapun orang-orang yang terkena wabah, taun, kena sakit perut, matinya terzolimi, terbunuh, matinya tenggelam, mati dalam keadaan mencari ilmu, maka mereka tetap mati dalam keadaan syahid, dan syahidnya syahid akhirat. Kayak Imam almarhum Syahid Ramadan Al-Buti yang lagi ngajar di masjidnya, tahu-tahu apa? Dibom. Ya Allah, santrinya meninggal, dianya meninggal. Itu syahid nggak? Syahid apa itu? Ini betul-betul mereka adalah dalam menegakkan ajarannya, dalam menegakkan bagaimana mengajarkan orang biar sampai mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam keadaan syahid dan Allah menghargai mereka nanti di akhir. Orang yang syahid di akhirat, di dunia kelihatannya mereka nggak dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Kenapa? Karena ya wajib dimandikan, wajib disolatkan. Di hukumnya mereka nggak dihukumi sebagai orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Tapi di akhirat nanti mereka mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Adapun perlakuannya orang-orang ahli dunia, memperlakukan mereka tetap dengan perlakuan orang-orang yang matinya tidak mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati kena penyakit, orang yang mati tolakul ilim tadi, orang yang mati dalam keadaan wabah atau umumnya dimandikan, ya disolatkan sebagaimana umumnya, tapi di akhirat mereka mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Dikatakan dalam satu riwayat dalam kitab-kitabnya para ulama, arwah para syuhada yang masuknya syahid dunia dan akhirat, dikatakan mereka berada di leher burung surga yang bersambung dengan jasadnya di dunia sebagaimana tersambungnya cahaya dan lentera dengan tempat yang berada di kanan, kiri, dan bawahnya. Ini riwayat-riwayat. Artinya bagaimana mereka tetap berada dalam suatu naungannya Allah Subhanahu wa taala hingga mereka tetap dalam penjagaan Allah, dalam lindungan Allah, rezeki yang mulia dari Allah tetap tersalurkan kepada mereka, tersambung mereka dengan apa yang dijadikan Allah rezeki dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hingga banyak kalau kita
meyakini yang seperti ini, maka berarti mereka itu diberikan oleh Allah kehidupan. Ketika mereka punya kehidupan dengan kenikmatan yang Allah berikan, maka mereka juga bisa memohonkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh Nabi SAW apa? Hidupku ini manfaat untuk kalian, bahkan matiku juga manfaat untuk kalian, kata Nabi. Coba jangan dikira hidupnya doang yang manfaat, sampai matinya Nabi itu bermanfaat. Apa? Ketika seorang beramal di antara hamba-hambanya Allah, kok amalnya itu amal yang buruk, maka Nabi yang pertama memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang hamba, seorang mukmin kok ngelakuin amal buruk, akan dilaporkan ke Nabi. Orang yang ngelakuin amal ini belum istighfar, Nabi sudah mintain istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang orangnya belum istighfar udah diampuni sama Allah. Kok bisa loh, nabinya udah mintain istighfar. Itu wasilah dari Nabi, wasilahnya para syuhada. Makanya kita senantiasa seringkali tawasul sama ahli Badar. Kita punya qasidah yang sering apa? Selawat Badar. Itu kita wasilah kepada mereka. Kenapa? Karena kita meyakini mereka tetap diberikan oleh Allah kehidupan yang sempurna. Jangan dianggap mereka sudah nggak hidup lagi. Ya, inilah yang menjadi keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan ini maka kita senantiasa berziarah kubur, berwasilah kepada mereka, memintakan kepada Allah agar kita mendapatkan banyak karunia seperti Allah memberikan mereka karunia. Kalau ente kok ziarah ke makamnya Nabi, ente ziarah ke para syuhada, ahli Badar, ahli Uhud, kira-kira yang ente baca tahlilnya sama nggak tahlil untuk orang tua ente gitu? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi, ya Allah ampuni Nabi. Ya gimana ente? Kalau ente ziarah ke Nabi, ya jangan mintain ampun untuk Nabi, ente minta ampun diri ente. Ente ziarah ke syuhada, para syahid Badar, syahid di Uhud, minta ampun ya Allah, mereka orang yang kau ampuni ya Allah, ampuni kami juga ya Allah, wasilahnya mereka, kemuliaan mereka, gitu dong. Jangan kan kita baca tahlil buat siapa? Mereka nggak butuh ditahlilin lagi. Mereka sudah diberi Allah sempurna rezekinya. Ya jangan disamakan gitu maksudnya. Nah, mereka sudah mendapatkan jaminan istimewa dari Allah. Beda kalau kita ziarah ke orang tua kita, ziarah ke guru-guru kita, ziarah ke orang mukmin, kita doain, mintakan ampun, mintakan terhijab dari api neraka. Lah kalau para syuhada, para nabi, ya mereka sudah dijamin Allah dibebaskan dari api neraka, mereka diberi kehidupan yang sempurna. Hingga ketika kita kumpul sama mereka, duduk di makam mereka, tawasul sama mereka, maka kita yang banyak minta ampun untuk diri kita, bukan memintakan ampun untuk mereka lagi, bukan. Inilah yang menjadi pedoman keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab bagaimana mengimani tentang orang-orang yang mati peperangan dalam keadaan syahid dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang syahid akhirat, mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang-orang yang mati syahid dunia dan akhirat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana
وتب أغسل كل حبا واستر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه بعد قاسي صحبي والحمد لله بالبدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.